kepada Allah sebagai bentuk ingat kita bahwa kita ini hamba yang dhaif, hamba yang lemah. Kita butuh bantuan kepada Allah. Boleh jadi segala apapun dari nikmat, kita diberikan rezeki, tempat tinggal yang bagus, ya, diberikan keturunan yang baik, diberikan pasangan yang baik, ya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua nikmat itu asalnya dari Allah. Kalau Allah tak berkehendak tidak akan terjadi, ya. Karena dalam doa zikir itu, ketika habis salat itu ada doa Allahumma apa itu? Di dalam doa itu wala mani'a lima a'taita. Tidak ada yang bisa mencegah kalau Allah ingin berikan, dan tidak ada yang bisa berikan kalau Allah ingin cegah. Apapun, semua nikmat yang kita miliki itu semua atas kehendak dan kuasanya Allah. Maka zikir ini adalah tanda kita sadar sehat kita dari Allah, panjang umur kita dari Allah, rezeki kita dari Allah. Segala apa yang kita punya semuanya atas pemberian Allah. Maka sejatinya kalau manusia dengan manusia lain tidak terima kasih, orang itu akan kecewa. Sudah diberikan dan dibantu, orang itu bisa kecewa. Bagaimana hakikat semua nikmat itu datangnya dari Allah. Sudah sepatutnya, sudah selayaknya kita selalu mengingat siapa yang memberikan kita nikmat, sehingga nikmat tersebut barulah Allah berikan barokah. Nikmat tersebut Allah langgengkan, meskipun tidak akan pernah hidup tanpa ujian, ya. Alhamdulillah. Maka bersyukur kepada Allah. Ini adalah sebuah nikmat yang besar. Bisa berkumpul dalam kebaikan, bisa berkumpul dalam rangka berzikir, menuntut ilmu. Ini adalah sebuah kebaikan. Ini laksana, kata Rasulullah, taman surga. Kata Nabi Muhammad, ini adalah taman surga. Mana hadisnya? Kata Rasulullah SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah farja'u." Kata Rasulullah, kalau kamu lewat taman surga, singgahlah, mampir, duduklah, ambillah untuk kamu mendapatkan kebaikan di taman surga. Sehingga kalau sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apa sih taman surga? Taman surga, kata Rasulullah, majalisul zikri, majlis zikir, ya. Ada ulama juga yang memaknai majlis zikir di sini majalisul ilmi, majlis ilmu syariat agama, ya. Di tempat itu kita mengingat Allah, di tempat itu kita bersolawat. Hiruk-pikuk dunyawiyah yang sudah kita habiskan tidak melupakan hakikat kita sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bersyukur. Ini namanya taufik hidayah. Ada taufik, ada hidayah. Taufik itu ma'rifatul abdi. Seorang hamba mengetahui bahwa di tempat itu atau perbuatan itu adalah sebuah kebaikan. Mengetahuinya hamba akan kebaikan itu dikatakan itu taufik. Tapi hadirnya dia, inginnya dia melakukan perbuatan itu adalah hidayah. Banyak orang dapat taufik belum tentu hidayah. Tahu itu sebuah kebaikan, tahu itu adalah majlis yang diridhai Allah, tapi untuk bisa singgah duduk perlu hidayah dari Allah Subhanahu. Maka bersyukur, mudah-mudahan, ya, mobil khusus sahibul bait, rumahnya disebutkan nama Allah, berzikir, baca sholawat. Ini rumah diterangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang lain juga nanti mudah-mudahan rumahnya bisa buat seperti ini. Amin ya rabbal alamin, ya. Kita buat di sini sholawat, di sini zikir, ya. Ini rumah, makanya disebut majlisnya nur ala nur. Apa makna? Cahaya di atas cahaya. Tahu gak siapa cahaya di atas cahaya? Di bawahnya Allah ada cahaya di bawah, di atas cahaya, ya, adalah Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah itu bahkan matahari tak sanggup memperlihatkan bayangannya Rasulullah. Nabi Muhammad matahari tak
sanggup memperlihatkan bayangan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sendiri itu adalah cahaya. Sebelum Allah ciptakan apapun, Allah menciptakan khalaqallahu nura nabiyina Muhammad. Yang pertama kali diciptakan adalah nur, cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salah satu mukjizat Allah berikan keistimewaan Nabi Muhammad, kalau beliau berjalan di siang hari, yuzilluhul ghamama, dinaungi oleh awan. Ya, jadi matahari tak langsung berpapasan langsung sinarnya kepada tubuh mulia Nabi Muhammad. Kata ulama, ada yang berpendapat, kita serahkan kebenarannya. Wallahu a'lam. Kata salah seorang ulama radhiyallahu an, andai tidak ada itu awan, matahari akan redup karena kalah dengan cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung kita ini di Majlis Nur ala Nur, di bawah naungan cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kumpul di sini dalam rangka berzikir ingat Allah, kita berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita bahagia di dunia ini, pulang juga kita ingin bahagia. Apa doa kita? Rabbana atina wa fil akhirati wa qina adzabannar. Ini doa sering kita baca, tapi kalau kita maknai, inilah hakikat hidup dan mati kita. Kita ingin bahagia hidup kita, ingin juga mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebelum kita mati, kita bisa melantunkan asyhadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keberhasilan seorang hamba Allah adalah ketika mati bisa membawa la ilaha illallah Muhammadur. Rumah yang mewah, mobil yang bagus, harta benda yang berlimpah, kalau ketika penghujung akhir hayat tanpa membawa la ilaha illallah, itu tidak disebut berhasil. Mudah-mudahan kita diberikan bahagia oleh Allah di alam dunia. Allah matikan kita juga dengan husnul khatimah, berkah dengan segala apa kesibukan kita, urusan dunia, mengurus rumah, mengurus pekerjaan, mengurus keluarga, tak melupakan kita hakikat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum kita lanjutkan tausiah berikutnya, mari sama-sama Ustaz mengajak untuk kita berzikir. Yang zikir ini biasa dibawakan di Masjid Al-Mustafa yang kami bina setiap hari Ahad duha. Kita baca insyaallah. Mudah-mudahan lain kesempatan, mudah-mudahan kita bisa memiliki kitab zikir dan bisa kita amalkan. Ini bisa diamalkan sehari-hari. Jadi zikir ini bisa dibaca setiap hari, boleh pagi hari, boleh malam hari. Kapan kita bisa, minimal kita baca satu hari satu kali. Mudah-mudahan apa yang terkandung dalam zikir ini memperbaiki hati kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki keimanan kita, memperbaiki kehidupan kita, dan memperbaiki akhir hayat kita. Kita tutup kelak nanti Allah berikan sehat panjang umur, pada saatnya kita pulang menghadapnya dalam keadaan husnul khatimah. Mari sama-sama kita baca. Boleh saya minta satu? Ada satu? Boleh pinjam dulu satu? Pinjam dulu benda nanti kembalikan lagi. Ada di halaman Ratibul Haddad, ada di halaman 10. Kita buka halaman 10, kita zikir dulu. Kalau mau dapat fadilah zikir, kita baca dengan hati yang hadir, hati yang khusyuk, agar asrar min asrarillah, rahasia dari rahasia zikir dan kepada Allah kita bisa peroleh insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyati anna Allah ta'ala yashfi amradana ajilan ghayra ajil wa yahfazna min afati ad-darain wa syayatin wal jinnati wan nasi ajma'in. الفاتحة على هذه النية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه
الأصهار ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى الشيخ الكبير الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف علي بن أبي بكر السكران ثم إلى روح سيدنا قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاش والشيخ علي بن عبد الله باراس خصوصا إلى روح سيدنا قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح خصوصا Ibu Ana dan Bapak ini ada keluarga yang mau disebutkan. Kita kirim sholatul Fatihah. Ada orang tua mungkin yang sudah pulang ke rahmatullah. Siapa namanya? Khususan ila sebutin almarhum. Banyak. Sebutkan dua boleh. Ya, almarhum Bapak walmarhumah orang tua ayah ini almarhum Ahmad bin Effendi wasumma ila ruh almarhumah Rania binti Robbi summa ila arwah dan kita semua, keluarga kita, orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Kita hadiahkan suratul Fatihah, kita hadiahkan niat zikir kita ini untuk orang tua yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan berkah zikir yang kita baca, Fatihah yang kita baca, doa yang kita panjatkan, orang-orang tua kita semua, keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah, Allah senantiasa maafkan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya, dijadikan kubur mereka semua taman dari taman surga ya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan masing-masing summa ila arwah khususan. وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب
يعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير وشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير وشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله
عنا روح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا روح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا روح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر الماضين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر الماضين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر الماضين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير الله يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير الله يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير الله يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى أرواح سادتنا صوفية المحققين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وإنذارهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وممتازنا صاحب الرفيق قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد وصالح وبراعي ودر العقاب عليهم أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وإمدادهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أن الله تعالى يفعل الحجاج وزوار المسافرين من المسلمين في البر والبحر أجمعين أن الله تعالى يسحبهم السلامة ويرضى بأوطانهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين في خير ولطف وعافية وأن الله تعالى يقبل أعمالنا في طاعة الله مرضنا ومرض المسلمين وأن الله تعالى يجنب الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ثم إلى أرواح أمتنا خاصة وأموات المسلمين أجمعين عامة ونية حسن الخاتمة عند الموت في عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالقبول وتمام كل سور ومأمور فصلاة الثاني ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة تابية لكل سر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدنا ومشايخنا في الدماء والآفية وعلى آلهة أن الله تعالى ينير قلوبنا وقوالبنا على الهدى والتقى والآفة والموت على دين الإسلام والإيمان إلى همة والاجتهاد في هدي سيد ولدي أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Baiklah, Ibu hadirin rahimakumullah, sama-sama kita angkat kedua tangan kita tundukkan kepala kita doa daripada zikir yang kita baca. Mudah-mudahan yang datang di hari ini membawa hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang memiliki permasalahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rumah tangganya dijadikan sakinah, mawaddah dan rahmah. Mudah-mudahan rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita semua dan keluarga kita mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, anak cucu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بك ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهوتك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهوتك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهوتك والنار. يا عليم سري منا لا تهدك سترا عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم سري منا لا تهدك سترا عنا
يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا لم يزل بنا بما نزل إنك اللطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل بنا بما نزل إنك اللطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل بنا بما نزل إنك اللطيف لم تزل بنا والمسلمين يا أمان الغائبين منا مما نخاف يا أمان الخائبين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائبين نجينا مما نخاف دعوة فيها سبحانك اللهم والتحية فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين الله يا أرحم الراحمين الله يا
كاشف لكل الكروب واكفي أذى المذنبين يا أرحم الراحمين Mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
alamin. Baiklah, sama-sama waktu yang tersisa ini kita dengarkan daripada sedikit tausiah yang akan kita bawakan di pagi menjelang siang hari ini yang penuh dengan keberkahan ini, bertemakan yaitu yang akan Ustaz bahas di pagi hari ini, di siang hari ini adalah 3 hal yang mana 3 hal ini akan terus pahalanya sampai di liang kubur seorang yang beriman meskipun dia telah meninggal dunia. 3 hal, 3 amalan yang mana apabila seorang meninggal, 3 hal ini tetap akan terus pahalanya mengalir kepada orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa 'alaman naf'abih wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita simak, kita dengarkan dengan hati yang khusyuk. Mudah-mudahan dengan demikian Allah senantiasa berikan kita taufik hidayah, Allah berikan kita istiqamah, Allah berikan kita ilmu yang berkah, yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Telah bersabda Maulana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Apabila meninggal seorang manusia, amalnya itu akan terputus, amalnya itu akan terhenti ketika dia sudah pulang, ketika dia telah meninggal dunia. Makanya kita dalam kehidupan ini harus bersyukur. Di antara nikmat Allah yang paling besar iman Islam, sehat afiat, dan kita diberikan kesempatan panjang umur. Kenapa demikian? Karena manusia yang paling beruntung, kata Rasulullah, man qala umruhu, yang Allah berikan panjang umur, wa hasuna amaluhu, dan amalnya baik-baik. Jadi semakin panjang umur, amalnya juga semakin baik dan semakin banyak. Yang mana dia terus mengumpulkan sebagaimana di alam dunia. Kita mengumpulkan untuk kehidupan kita, untuk anak kita, untuk keluarga kita. Di akhirat juga kita harus kumpulkan. Yaitu dengan apa? Bil a'mali shalihah, dengan amal-amal baik. Sehingga yang paling panjang umur dan paling banyak amalnya, dia yang paling beruntung, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sebaliknya, semakin panjang umur semakin banyak kesalahannya. Ini rugi ya. Ada istilah tua-tua keladi, makin tua makin alhamdulillah. Semakin umur bertambah, senang duduk di majelis zikir, ya, senang duduk di majelis ilmu, tinggalin ghibah, ya, makin taat kepada suami, ya, itu semua yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita. Berapa banyak juga orang-orang tua, ya, bahasa tua-tua keladi, makin tua makin senang di luar, ya. Senangnya itu hura-hura, senangnya gosip, senangnya, ya, tanpa kita merendahkan mereka, ya, karena kita nggak tahu akhir usia seseorang. Bisa saja mereka taubat dan berbuat baik, ya. Yang kita tidak boleh adalah menghinakan orangnya, tapi kita itu tidak boleh melakukan perbuatannya. Dalam hati kita itu mengingkari bahwa itu perbuatan yang tidak baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Sunnah kalau ada piring pecah, gelas pecah, mati lampu, kul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ya, jadi nggak apa-apa kita lanjutkan. Jadi bahwa kata Rasulullah SAW yang paling panjang umurnya dan banyak amalnya, alhamdulillah ya. Nah, jadi kita merasa sudah semakin dekat dengan apa? Al-ajal, dengan yang namanya ajal ya. Kalau orang bisa menangisi hartanya yang berkurang, sebenarnya umur itu lebih pantas buat ditangisi. Setiap hari jatah umur kita berkurang. Yang semakin dekat kepada kita adalah berjumpa kehadiran Allah Subhanahu. Nah, itu apa yang kita bawa? Kalau kita beramal soleh, nikmat. Itu orang yang soleh kalau pulang ke rahmatullah ketika ingin dicabut ruhnya, kata Rasulullah ya, itu malaikat pencabut nyawa akan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, akhriji ila rabbiki, akhriji ila maghfiratillahi wa ridwanihi. Wahai orang yang baik, wahai ruh yang baik, yang tenang ya, keluar kamu. Keluarnya itu seperti air yang dituang dari teko mengalir ya. Ruhnya itu keluarnya lembut ya. Beda dengan orang yang jahat. Itu seperti bahasa orang Jakarta itu, saya kan orang Jakarta. Itu kata orang Jakarta, dibetot apa? Ditarik paksa. Na'udzubillah min dzalika Allah ya. Kahati sabaina ya, saifan, seperti sebitan 70 tebasan pedang. Minimal ya. Bahkan bisa lebih dari itu, tergantung amalnya. Tapi orang yang saleh itu rasa sakit itu dihilangkan, karena dia itu musyahadah, menyaksikan bahwa dia itu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu, ke tempat yang lebih baik lagi. Daran khairan min dari, rumahnya lebih bagus lagi dari rumahnya di alam dunia ya. Temannya lebih indah lagi, semua makanannya lebih baik lagi apa yang dia pernah rasakan di alam dunia. Sehingga orang yang mati di jalan Allah disebut orang mati syahid. Syahid itu artinya orang yang menyaksikan tempat kembalinya adalah tempat yang baik. Jadi sebitan pedang meninggalnya orang yang mati syahid itu sebenarnya nikmat. Kenapa? Rasa sakit itu terpalingkan dengan tempat kembalinya menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita harapkan ya. Jadi semakin panjang umur ya, kita ingin amal kita semakin banyak nabung ya. Nabung untuk pulang. Kemana pulang? Pulang ke negeri akhirat ya. Makanya meninggal itu sebenarnya pulang. Pulang itu tempat kembali. Akhir dari tujuan kita, cita-cita kita itu nggak ada dunia. Seperti apapun ingin ini, ingin itu, urusan dunia itu bukan cita-cita. Karena akhirnya juga akan ditinggalkan. Kalau tidak kita meninggalkan, dunia itu yang meninggalkan kita. Jadi dalam dunia ini, kehidupan ini tidak ada hakikat cita-cita, tidak ada. Saya ingin jadi ini, ingin jadi itu. Pangkatnya pun akan berpisah dengannya. Harta bendanya pun akan berpisah dengannya. Keluarga yang dicintai pun akan berpisah. Pada akhirnya cita-cita sesungguhnya adalah menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu akhir. Walal akhiratu khairul laka minal, yang terakhir lebih baik dari yang pertama. Akhirat lebih baik daripada dunia. Maka dari itu perkumpulan semacam ini adalah perkumpulan yang harus kita istiqomah. Kita harus jaga ya, jangan kita menyisakan waktu ya untuk urusan akhirat kita. Justru kita harus berikan waktu kita untuk urusan akhir. Jadi jangan sisakan, oh kalau urusan dunia udah baru akhir, jangan ya. Berusaha, oh hari Rabu setiap jam 9:30 saya hadir ngaji, maka urusan lain tinggalkan. Begitu harusnya. Itu namanya istiqomah. Banyakin pahala kita ya. Karena rezeki itu sudah Allah Ta'ala atur. Tugas kita hanya ikhtiar dan berdoa. Urusan berapa sudah dijamin oleh Allah Subhanahu. Yang tidak ada jaminan al-jannah awinna, apakah kita ahli surga
atau sebaliknya waliyadzubillah ahli neraka. Ini yang tak ada jaminan. Ya, maka perkumpulan ini adalah perkumpulan yang sangat bermanfaat. Jangan lihat duduk-duduknya, ya. Oh, itu tidak manfaat. Lebih baik kita cari uang sampai kapanpun tak ada habisnya, ya. Sampai kapanpun tak ada habisnya, ya. Tapi kalau kita ingat akhirat, ya, jadi berapapun Allah berikan, tapi akhirat ini tak ada jaminan. Itulah yang harus dicari, jangan terbalik. Mencari yang sudah dijamin, meninggalkan yang tidak dijamin. Yang sudah dijamin itu adalah urusan duniawiyah. Sudah dijamin oleh Allah. Apa dalilnya? Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Dalam Al-Quran Allah nyatakan, tidaklah yang hidup di alam dunia ini kecuali sudah aku atur rezekinya masing-masing. Jadi tidak akan tertukar, ya. Sehingga dalam hadis yang tadi kita baca, pengarangnya adalah seorang alim besar, Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan dalam syairnya, janganlah kita semua itu layak surhamuk. Jangan kita itu dalam hidup perbanyak keluh kesah. Kita jangan sering galau, apalagi udah nenek-nenek masih galau. Jangan gitu kan? Apa yang mau digalaukan? Ya, layak surhamuk. Ini nasihat yang sangat menenangkan hati kita. Layak surhamuk, jangan rasa gelisah, ya, jangan pusing. Makudir yakun, apa yang ditakdirkan Allah pasti terjadi. Kalau memang harus A, pasti terjadi A. Semua itu atas takdir dan izin Allah Subhanahu. Baik buruk min Allah. Baik buruknya itu dari Allah. Kalau baik, Allah ingin kita syukur. Kalau buruk, Allah ingin kita sabar. Dua-duanya pahala sebenarnya, ya. Jadi layak surhamuk makudir yakun, jangan banyak resah gelisah hati ini. Jangan cemas, jangan bimbang. Apa yang ditakdirkan pasti terjadi, ya. Wa rizquka ya'ti, dan kalau memang itu rezekimu pasti akan datang. Rezeki apapun, baik itu jodoh, rezeki, apapun itu berupa rezeki, ya. Kalau memang milikmu pasti itu datang. Alladzi li ghairik la ya'ti ilaik, yang memang untuk orang lain tidak akan datang sama kita, ya. Bahasanya itu udah ada bagian masing-masing. Jadi nggak pusing kalau udah begitu hidup, ya. Oh, dia yang dapat. Oh, berarti bagian dia dari Allah. Enak, hati kita adem, ya. Tapi kalau kita pusingin, ya, kalau kita resahin, ya, stres sendiri, ya. Jadi, ya, alladzi li ghairik la ya'ti ilaik, yang memang Allah takdirkan untuk orang lain tidak akan datang kepada kita. Walladzi qusim lak hasilun ladaik, tapi kalau memang Allah bagi untukmu pasti hasil. Jangankan dicari, tidak dicari aja bisa datang. Min haitsu la yahtasib, dari segi yang kita tidak duga-duga. Inilah kehebatan Allah Subhanahu. Allah bisa memberikan rezeki tanpa kita pun mencarinya. Tapi tugas kita ikhtiar mencari, itu kewajiban kita selaku manusia, tanpa melalaikan dan melupakan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Rasulullah, kalau manusia meninggal putus semua amalnya, ya, illa min salas, kecuali ada 3 hal. Kecuali ada 3 perkara yang pahalanya ini terus mengalir ke dalam kubur seorang yang beriman, baik mukmin atau mukminah. Ketika dia meninggal, ada 3 hal yang terus mengalir. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, yaitu adalah sedekah jariyah, ya. Kita bantu agama Allah, ya. Kita bantu masjid-masjid Allah, lillah wa fillah, dengan niat agar kita dapat ridhonya Allah. Kita bantu para tulab penuntut ilmu agama, ya. Kita bantu yatim piatu, ya. Kita bantu orang-orang yang susah. Segala apa yang kita berikan dan menjadi manfaat di dalamnya, selama manfaat itu ada, kita pulang ke rahmatullah, manfaat tersebut tetap digunakan manfaatnya, terasa manfaatnya. Berikan sebidang tanah,
bangun ini dan juga itu untuk kegiatan yang diridhai Allah, orang yang sudah pulang pahalanya terus mengalir. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Ini orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang di dalam sedekah ini perlu latihan, ya. Sedekah ini perlu latihan. Ketika kita mampu satu hari 2.000, lazimkan 2.000 itu. Allah berikan tambah lagi, lazimkan 5.000 terus sampai terus. Batas apa yang kita bisa mampu keluarkan. Sedikit dalam sedekah masih lebih banyak daripada tidak sama sekali, ya. Sedikit dalam bersedekah masih lebih banyak daripada tidak sama sekali. Apa yang kita mampu, ya. Inilah justru yang menjadi rizki yang akan terus sambung ke dalam negeri akhirat kita. Inilah rizki yang akan terus sambung sampai kepada kubur kita, adalah sedekah jariyah. Memang, ya, dalam hidup ini manusia itu tidak lepas dari yang namanya al-bukhlu, sifat kikir, ya. Manusia siapapun saya, kita semua itu punya yang namanya sifat kikir. Maka kita harus ya Allah latihan mengikis sedikit demi sedikit agar kikir yang ada di dalam diri manusia itu bisa berkurang. Ya, dengan apa? Latihan apa yang kita mampu kita keluarkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana buktinya? Kita lihat ketika bayi lahir ke alam dunia, tak mungkin kita dapati bayi dalam keadaan terbuka tangannya. Pasti bayi lahir dalam keadaan menggenggam. Ini fitrah, sunnatullah. Sudah tabiat wataknya manusia punya sifat kikir. Ingin apapun dia yang miliki, ya. Ingin apapun dia yang kuasai, ya. Maka ini butuh riyadhah untuk terus melepas sedikit demi sedikit, ya. Yang mana pada akhirnya pula ketika kita pulang menghadap Allah, tangan orang yang berpulang ke rahmatullah akan terlepas, ya. Ini sebagai bukti, ini sebagai pelajaran bahwa ketika pulang menghadap Allah tak ada satupun yang dia bawa kecuali amal soleh dan sedekah jariyah yang pernah dia berikan di alam dunia, ya. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Jadi apa-apa, ya. Jadi di dalam sedekah jariyah ini, ya, tidak harus dengan sesuatu yang besar. Apa yang kita mampu diniatkan agar bisa manfaat untuk agamanya Allah, syiarnya Nabi Muhammad, itu menjadi amal jariyah, ya. Sehingga di dalam Al-Quran ada 3 amalan yang diwajibkan oleh Allah, yang 3 amalan ini tidak diterima kecuali dengan 3 hal lainnya. Jadi dalam Al-Quran ada 3 hal yang diwajibkan oleh Allah, tapi 3 hal ini tidak diterima kecuali dengan 3 hal berikutnya. Jadi ada 6 hal. Satu hal dengan satu hal yang lain ini harus dijalankan keduanya. Kalau satu tidak ada, maka yang satu tidak diterima oleh Allah. Atau yang kedua tidak ada, yang pertama tidak diterima oleh Allah. Yang pertama, wa aqimus salata wa atuz zakah. Apa firman Allah? Dan jadikan oleh kalian salat dan tunaikan zakat. Orang yang mengerjakan salat tapi tidak membayar zakat, salatnya bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini amalan yang nempel terus, ya. Orang yang sholat tidak zakat, sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya. Yang penting saya baik, yang penting saya bayar zakat, yang penting saya bantu orang pergi haji, pergi umrah, saya nggak sholat tidak masalah. Salah. Dia zakat sebanyak apapun tidak sholat, tidak diterima zakatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ati Allah, ayat apa? Aqimus salat wa atuz zakat. Irikanlah sholat, bayarlah zakat. Nah, jadi doanya harus ada. Kalau kita sholat kita jaga, tapi kita tidak mau bayar zakat, maka sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti zakat? Zakat itu diambil dari zakah yazku.
Zaka yazku uzku zakaan, ya, artinya adalah bersih. Zakat itu artinya orang yang membayar zakat dia telah membersihkan hartanya, ya. Dengan dia membayarkan apa sebahagian yang Allah Ta'ala wajibkan, ada nisab, ada haul, ya, itu dalam ilmu zakat. Dengan dia mengeluarkannya, dia membersihkan yang ada, ya. Sebanyak apapun harta yang tidak dizakatkan, harta itu menjadi kotor, menjadi keruh. Pada saatnya itu akan binasa, pada saat itu akan hilang. Hilang dari itu harta akan keberkahannya, ya. Secara zahir memang berkurang, tapi secara hal yang tidak kita bisa lihat itu akan bertambah barakahnya dengan kita keluarkan zakat. Karena orang yang zakat dia telah mensucikan dia punya harta. Jadi itu hal pertama. Amalan yang pertama tidak diterima kecuali amalan yang kedua. Amalan yang kedua tidak diterima kecuali juga mengerjakan yang pertama, dirikan sholat, bayar zakat. Dua-duanya ini harus beriringan terus dalam kehidupan kita. Yang kedua, amalan yang diterima tidak diterima kalau tidak melakukan yang satunya, adalah ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taati Allah dan taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau ada orang bilang saya yang penting taat sama Allah meskipun tidak ikut kepada Rasulullah, tidak akan bisa, ya. Karena kita bisa taat kepada Allah berkat ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya cinta kepada Nabi Muhammad, saya senang baca maulid, saya demen sholawat, saya tidak usah sholat, tidak bisa juga, ya. Jadi harus beriringan. Cinta Allah adalah cinta Rasulullah. Ikuti Rasulullah adalah bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan sudah ada firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "In kuntum tuhibbunallah." Kalau kalian benar cinta kepada Allah, kalian benar beriman kepada Allah, kalian mengaku sebagai hamba-Nya Allah, fattabi'uni, ikutilah syariatku, ikutilah sunnahku, ikutilah ajaranku, kata Nabi Muhammad SAW. Dan itu perintah Allah. Kalau sudah mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah akan cinta sama kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hal kedua yang beriringan, ati'ullah wa ati'ur, taati Allah, taati Rasul. Tidak bisa dipisah, ya. Tidak mungkin orang itu bisa taqarrub menuju Allah kecuali, ya, illa manittafa baba Rasulillah, kecuali orang yang mau mengetuk pintunya Nabi Muhammad SAW. Dalam artian inayahnya dia harus ikutin Rasulullah, sunnahnya, ajarannya, para ulama yang menjadi ahli warisnya, dia harus ikuti. Maka dia akan sampai menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa sendiri. Untuk bisa mendekati ridho Allah, kita butuh bimbingan, ya. Sehingga Allah utus Rasul, sehingga adanya ulama sebagai penyambung risalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita belajar menuntut ilmu dari para ulama, sambunglah kepada guru-gurunya, sambunglah kepada Nabi Muhammad, sambunglah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, perintah Allah yang Allah wajibkan tapi tidak Allah terima, kita hanya melakukan satu hal, harus beriringan dengan hal yang kedua, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, satu lagi itu adalah anishkurli wali walidayka. Anishkurli wali walidayka. Apa artinya? Syukurlah kamu kepada aku, kata Allah, dan syukurlah kepada kedua orang tuamu. Orang yang syukur kepada Allah durhaka kepada orang tuanya, Allah tolak syukurnya. Jadi syukur sama orang tua itu bagian syukur sama Allah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah.
Orang yang tidak syukur kepada manusia sama hakikatnya tidak syukur kepada Allah. Karena hakikat orang itu bisa memberikan kebaikan kepada kita itu atas izinnya Allah. Ya. Maka yang menjadi wasilah untuk kebaikan yang kita dapati dari manusia itu harus kita berterima kasih kepada manusia itu. Karena dia adalah wasilah tanda baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kebaikan itu turun dari langit. Pasti ada yang namanya wasilah. Rasulullah saja mendapatkan wahyu perantara malaikat Jibril alaihi salam, ya. Jadi syukurlah kepadaku, syukurlah kepada orang tuamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. Jadi bagaimanapun kita harus bakti kepada kedua orang tua agar syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu. Seorang pemuda datang kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, telah mati, telah wafat orang tuaku. Apakah aku masih bisa bakti kepada keduanya? Sedangkan orang tuaku telah wafat." Dijawab oleh Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulullah, apapun perbuatan baik yang kau lakukan diniatkan kepada orang tuamu, itu tanda baktimu kepadanya. Apapun perbuatan baik amaliyah yang kita lakukan, kita lihat, ya Allah, sedekah ini saya untuk orang tua saya pahalanya. Ya Allah, masjid ini, pesantren ini, madrasah ini, TPA ini untuk belajar agama saya bangun untuk orang tua saya pahalanya. Itu bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal. Ya. Kemudian pemuda ini membangun sumur, diniatkan orang tua, ngadu sama Rasulullah, maka diiyakan oleh Rasulullah SAW. Sumai ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, as-salatu alaihima. Apa as-salat di sini? Ad-doa. Banyak-banyak doain orang tua. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Makanya tadi kita habis Fatihah, waladhdallin, Rabbi firli wa liwalidayya. Fatihah itu surat paling sering kita baca. Semakin sering baca Fatihah, semakin banyak doain orang tua, kita yang barokah. Kata Rasulullah, siksaan paling cepat tanpa menunggu di akhirat adalah orang durhaka kepada orang tua. Allah ingin tunjukkan, Allah bikin dirinya susah di dalam dunia. Dan pahala kebaikan dari Allah tak menunggu di akhirat yang Allah ingin perlihatkan di dalam dunia adalah anak yang bakti kepada orang. Anak yang bakti sama orang tua hidupnya barokah. Ya, karena apa? Ia dapat ridha Allah. Kenapa begitu? Rasulullah berpesan, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah terdapat pada ridhonya hati orang tua. Ya, maka dari itu, ya, di dalam kita kembali kepada hadis yang kita bahas siang hari ini, yang pertama itu adalah sedekah jariah. Ya, tapi jangan nggak sholat. Ya, kita jaga sholat, sedekah kita jaga, zakat kita jaga. Ya, kita taat sama Allah. Ya, kita juga taat sama Rasulullah. Kita syukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan. Kita pakai buat yang baik-baik. Kita pun syukur kepada kedua orang tua. Kita bisa begini berkah jasa al-walidain, kedua orang tua. Kita pun ada Allah takdirkan dengan adanya orang tua. Makanya jangan perkumpulan kebaikan seperti ini luar biasa. Jangan kita tidak niatkan pahalanya buat orang tua. Makanya tadi kita baca Fatihah, siapa nama orang tuanya sebutin, ya. Kenapa? Karena semua apa yang bisa kita ada di sini, kita lakukan kebaikan, di situ ada yang namanya air susu ibu ngalir di tubuh kita. Di situ ada keringat ayah kita, ya. Yang mungkin sekarang banyak yang sudah berkurang rahmatullah. Apalagi kebaikan yang bisa kita lakukan di alam kubur yang dia butuhkan adalah doa dari anak-anaknya. Setua apapun kita tetap anak untuk mereka. Maka jangan sampai kita melupakan kebaikan yang kita lakukan untuk sebut-sebut orang tua kita, ya. Maka barokahnya juga kita akan dapatkan. Kita dapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Kita tutup jam berapa? Biasanya? Sudah lewat? Oh, berarti ada 2 lagi PR-nya nanti. Ya, ada 2 lagi apa? Lanjut apa? Sudah? Sudah yang lain? 10 menit lagi. Boleh Ustaz percepat sedikit ya? Tidak terlalu Ustaz panjang lebarkan. Ya, Ustaz bahas cukup hadisnya saja. Yang kedua, kata Rasulullah yang terus nyambung ke kubur kita adalah wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita ngaji, kita amalkan, kita sebarluaskan. Berapa orang yang kita ajak untuk bisa duduk di sini, kita dakwah, kita ajak mereka. Dakwah itu tidak harus duduk untuk mengajar. Banyak metode dalam dakwah. Kita mengajak orang sehingga dia bisa ikut mengaji, itu dakwah ilallah. Seberapa banyak apa yang dia baca, apa yang dia amalkan, dia dapatkan dari itu majlis dan menjadi kebaikan untuknya, kita pun mendapatkan kebaikannya. Adalu alal khairi kafa'ilihi, kata Rasulullah, orang yang menunjukkan kebaikan seperti orang yang melakukan kebaikannya juga. Maka tidak berkurang sedikit pun pahala kita. Seperti orang yang memberikan makan buka puasa kepada orang puasa, dia pun mendapatkan pahala puasa orang tersebut. Maka kita mengajak ya, untuk orang bisa duduk itu adalah jalan agar kita bisa memberikan manfaat dengan ilmu yang ada di dalam majlis tersebut. Ya, maka kalau kita sudah pahami, kita sudah amalkan, bolehlah kita sebarluaskan. Ya, kita ajarkan mobil khusus keluarga dulu, keluarga kita, ya, kawan-kawan kita, ajak dalam satu kebaikan. Nanti kita pulang ke rahmatullah, kebaikan itu terus berada di atas permukaan bumi, kebaikan itu terus ngalir ke dalam kubur kita. Ya, ini seperti santri ya yang sedang mengaji. Ini baru 6 bulan ini ngaji ya di pondok pesantren. 6 bulan santri dafa, santri hakim ya. Nah, ini salah satu santri-santri terus kita ajarkan. Suatu saat apabila kalian melihat bulan sabit, pasti akan jadi bulan purnama. Sekarang dia belajar, suatu saat dia akan naik ke atas mimbar-mimbar. Kami guru-gurunya, kita yang memberikan sedekah, membantu amal untuk perjuangan dakwahnya, kita pulang ke rahmatullah, dia semua berperan dalam kebaikan agama, berdakwah, ya, itu ngalir pahalanya kepada kita, ya. Nah, jadi ilmu yang diambil manfaat. Terakhir adalah wawaladin salihin yad'ulah, anak yang baik yang doain kedua orang tua, ya. Maka kita berharap agar nanti kita juga berpulang ke rahmatullah, anak-anak kita tidak pernah lepas dari dalam lisannya, lubuk hatinya selalu mengeluarkan kalimat Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak yang soleh, ya, doanya itu ngalir ke kubur kita. Maka beruntung kita yang memiliki anak yang saleh dan salehah. Ni'amul ilahi katsiratun wa ajalluhunna najabatul aulad. Nikmat Allah itu ada banyak sekali. Tapi di antara nikmat Allah yang paling besar, yang akan terus nyambung nikmatnya sampai akhirat, punya anak soleh dan itu luar biasa. Kita pulang ke rahmatullah, dia sujud menghadap Allah, menangis air matanya, ampuni dosa orang tuaku ya Allah. Kita yang kebagian nikmatnya, ya. Maka salah satu ikhtiar kita ingin dapat anak yang soleh adalah baru abaakum tabarrakum abnaukum. Baktilah kepada ayah bundamu, niscaya anakmu pula akan bakti kepadamu, ya. Maka itu akan turun kepada anak kita. Kalau kita bakti doakan orang tua kita, kita pun nanti pula akan didoakan oleh anak-anak kita, ya. Jadi kunci pertamanya kita dulu bakti kepada orang tua. Kita sudah tahu cara doain orang tua, segala apa yang kita buat kebaikan amal soleh kita niatkan untuk orang. Nanti Allah takdirkan kita pulang, anak-anak kita melakukan hal serupa dengan apa yang kita kerjakan. Ya, mudah-mudahan perkumpulan kita di siang hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan banyak yang kita bisa ambil manfaat dan kita amalkan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
واعف عنا يا كريم ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامات الفاتحة وبجاه بركة من أنزلت عليه الفاتحة تقبل منا يا الله دعاءنا ولا تخيب رجاءنا واختم بالصالحات أعمالنا وأنجلنا يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا